Selamat pagi Bapak Ibu dan Medifriend semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, tim dari Medion, kami dari tim Technical Support, the Technical Education and Consultation, ketemu dalam acara live stream Medion yang ke-9. Ternyata sudah cukup panjang ya perjalanan live stream Medion kita ini. Semoga memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya untuk memperkaya keilmuan tentang peternakan. Berjumpa lagi hari ini dengan saya, nama saya Hindro Setiawan, saya dari bagian Technical Education and Consultation, dan pada kesempatan kali ini, di pagi yang cerah ini, kita ditemani kembali oleh Mbak Amanda Hasanah, sarjana peternakan. Beliau merupakan putri yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 1 Maret 1996. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, beliau, Mbak Amanda, saya sapa dulu. Gimana kabarnya Mbak Amanda? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Hindro? Baik juga Mbak Amanda. Sudah siap ini untuk berbagi ilmu dengan kami? Siap Pak Hindro. Iya. Pada kesempatan kali ini Mbak Amanda akan melanjutkan dari sesi live streaming Medion yang sebelumnya, yaitu live streaming yang pertama tentang layer signal, tapi dengan bahasan awali. Semua awali dengan baik. Ya. Bahasan ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya, yang kita akan mulai membahas tentang bagaimana membentuk ayam pulet yang baik. Yang dimana ayam pulet yang baik ini akan sangat berpengaruh terhadap performa produksi telur yang akan diperoleh oleh peternak. Medifriend sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membagi sesi kita menjadi 2 sesi. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengawali dengan presentasi oleh Mbak Amanda, dan nanti kita akan break sekitar 15 menit. Terus kita lanjutkan lagi dengan sesi kedua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami, baik pada saat pelaksanaan live streaming ini, maupun bagi teman-teman yang mengirimkan melalui email cs@medion.co.id. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Amanda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Hindro atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Medifriend, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Medifriend dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan sehat, dan terus semangat untuk mengikuti live stream Medion. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas sebuah topik layer signals awali dengan baik. Nah, jika Medifriend sebelumnya sudah mengikuti live stream Medion, kita sama-sama sudah membahas topik layer signals, ya, mengamati banyak hal dari dekat, bagaimana cara kita menangkap atau mengenali setiap sinyal yang diberikan oleh ayam, terutama ayam petelur. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengartikan setiap sinyal tersebut dan menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan yang berkesinambungan, yaitu look, think, dan act, atau lihat, pikir, dan aksi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan terkait layer signals, yaitu awali dengan baik, bagaimana cara kita memulai kehidupan ayam petelur ini, supaya kehidupan yang baik ini nantinya akan berpengaruh positif saat ayam petelur ini masuk periode produksi. Terima kasih Mbak Amanda. Medifriend sudah siap untuk menerima informasi yang diberikan oleh Mbak Amanda? Jangan lupa, siapkan catatan, ya, biar nanti apa yang diinformasikan, yang sekiranya itu bisa untuk kita aplikasikan, itu dicatat dengan baik. Monggo, silakan Mbak Amanda dilanjutkan. Baik Pak Hindro. Oke Medifriend, kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, periode pulet, ya, atau periode ayam petelur darah, ini hanya 1/5 dari total kehidupan ayam petelur Medifriend.
Nah, kalau ayam petelur ini dipelihara sampai umur 90 minggu, maka periode petelur ini ya hanya seperlimanya saja. Nah, namun walaupun hanya seperlima, kualitas dari pulet yang dihasilkan ini sangat menentukan keberhasilan pemeliharaan di periode produksi. Bisa mencapai 60-70%. Nah, untuk mencapai keberhasilan tersebut tentu saja harus dimulai dengan awal kehidupan yang baik, ya, terutama di 5 minggu pertama. Yang mana 5 minggu pertama ini bagi ayam petelur adalah periode kritis, gitu ya. Jika pada manusia periode pertumbuhan dan perkembangan yang kritis adalah 5 tahun pertama, maka di ayam petelur 5 minggu pertama ini. Nah, oleh karena itu, vlog-vlog ayam petelur yang memulai kehidupannya dengan baik atau berhasil melewati masa kritis ini, mereka dapat tumbuh dengan lebih optimal dan nantinya kematian pun lebih rendah. Tentu saja ini sangat kita harapkan supaya saat ayam petelur masuk ke periode produksi, performanya bisa optimal pula. Nah, MediFriend berikut adalah grafik pertumbuhan ayam petelur yang menggambarkan pola pertumbuhan di setiap periodenya. Nah, di sini kita lihat ada banyak sekali pertumbuhan yang dialami oleh ayam petelur, mulai dari pertumbuhan kerangka, kemudian otot, kemudian organ-organ reproduksi, sampai ke pertumbuhan lemak. Nah, sebagai contoh, di 5 minggu pertama ini kita lihat sebagai critical period atau periode kritis. Di sini terjadi pertumbuhan organ-organ yang penting ya, organ pencernaan, organ kekebalan, organ reproduksi, semuanya tumbuh pesat, termasuk juga pertumbuhan kerangkanya. Di sini lajunya sedang menuju puncak. Kemudian setelah 5 minggu ini, laju pertumbuhannya mulai turun. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan otot. Kemudian ini ada organ reproduksi saat ayam petelur memasuki ke periode produksi, dan ada juga di sini pertumbuhan lemak. Nah, jadi di garis begini kelihatan nggak, Amanda ya? Penting sekali ya kita menjaga di umur 0 sampai 5 minggu itu pertumbuhan harus optimal ya. Iya, betul. Karena menjadi kelanjutan dari pertumbuhan berikutnya ya, Mbak Amanda ya. Betul sekali Pak Hindro. Jadi 5 minggu ini adalah fondasi bagi pertumbuhan di minggu-minggu berikutnya. Nah, yang perlu diperhatikan MediFriend, dari pertumbuhan ayam petelur ini, setiap fasenya itu harus tercapai. Jadi misalnya pertumbuhan skeleton atau kerangka optimal di fase starter, maka harus dikejar dan tercapai di fase starter pula. Setiap ketertinggalan di satu fase itu akan sangat sulit dan bahkan tidak bisa dikejar di fase-fase berikutnya. Nah, karena itu kita harus berikan perhatian lebih di periode kritis 5 minggu pertama ini. Nah, sehingga untuk memulai awal yang baik, jika kita sudah berhasil melewatinya, bisa diibaratkan kita sudah memenangkan setengah pertarungan. Nah, yang harus diperhatikan bahwa anak ayam atau DOC, mulai dari penetasan sampai dia tiba di kandang pemeliharaan, DOC ini sudah mengalami banyak sekali perlakuan, seperti sexing atau pemilihan jenis kelamin, kemudian potong paruh, vaksinasi, transportasi, bahkan mereka pun masih harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di mana mereka akan dipelihara. Nah, tentu saja berbagai perlakuan ini akan membuat DOC menjadi sangat lelah dan ingin segera beristirahat. Nah, kita sebagai pemeliharanya harus menjadi tuan rumah yang baik. Seperti ibarat ada tamu yang ingin berkunjung ke rumah. Tentu saja kita akan menyediakan jamuan dan makanan yang terbaik. Ya, begitu juga dengan kehadiran DOC ini. Kita siapkan kandang yang nyaman, kandang yang tenang, supaya DOC-DOC yang datang atau tamu yang datang ini dapat segera menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan barunya. Nah, untuk memulai kehidupan awal yang baik, kita mulai dengan persiapan kandang yang baik pula. Di sini MediFriend bisa melihat contoh dari gambar ini untuk persiapan kandang. Pertama, kita bersihkan dulu kandang dari semua jenis kotoran ya, entah itu feses, sisa litter maupun debu, kita bersihkan semuanya. Kemudian kita cuci juga dengan deterjen. Nah, mengapa cuci dengan deterjen, MediFriend? Jadi beberapa jenis kotoran, misalnya feses, itu mengandung lemak, yang mana lemak ini
akan sulit bersih atau sulit terangkat jika hanya dibilas menggunakan air. Nah, makanya kita gunakan deterjen. Dengan deterjen, kotoran-kotoran tadi dapat lebih mudah terangkat dan dibersihkan, dan nantinya akan memudahkan kerja desinfektan untuk kontak dengan bibit penyakit yang ada di dalam kandang. Kemudian setelah kandang bersih dari berbagai jenis kotoran, kita lakukan desinfeksi ya, menggunakan desinfektan yang Medifriend miliki. Bisa berbagai jenis golongan, misalnya dari golongan iodin maupun golongan formalin. Nah, salah satu contohnya Medifriend bisa menggunakan antisep maupun formades gitu ya. Nah, dengan pemberian desinfektan ini nantinya akan ampuh untuk membunuh berbagai jenis bibit penyakit, baik virus maupun bakteri yang ada di dalam kandang. Nah, lalu... Jadi tetap harus dibersihkan dulu ya Mbak Melani ya. Pokoknya semua bagian kayak feses, litter, debu gitu ya, baik yang di atas flat gitu ya, di atas bambu mungkin kalau kita pakai bambu, atau terutama di bawahnya. Iya, ya, betul. Di bawah bambu juga ya Pak Melani, itu harus dibersihkan dulu, biar nanti pada saat kita menyemprotkan desinfektan, seperti tadi disebutkan Pak Amanda, ada formades, ada sporades misalkan, atau ada neoantisep, itu bisa langsung kena ke paparan virusnya gitu, atau bakterinya gitu, sehingga nanti bisa optimal untuk hasil desinfektannya. Gitu ya Mbak Amanda ya? Betul sekali Pak Hindro. Nah, kemudian setelah selesai desinfeksi, berhubung desinfektan ini tidak bisa untuk membasmi parasit, misalnya Eimeria penyebab koksidiosis, maka dilakukan juga pengapuran. Nah ya, jadi panas yang dihasilkan dari kapur ini nantinya akan membasmi parasit yang ada di dalam kandang. Kemudian setelah kandangnya bersih, didesinfeksi, diberi kapur, nah Medifriend lakukan istirahat atau kosong kandang. Nah, istirahat kandang ini dilakukan minimal 14 hari yang dihitung sejak kandang tersebut bersih, ya Medifriend. Jadi bukan dihitung sejak ayam terakhir dikeluarkan dan kondisi kandangnya masih kotor. Nah, istirahat kandang ini bertujuan supaya memutus siklus hidup penyakit yang ada di dalam kandang dan juga meminimalkan penyebaran penyakit di periode pemeliharaan selanjutnya. Istirahat kandang ini Mbak Amanda yang seringkali peternak itu pengennya buru-buru gitu. Nah, mungkin kita harus menekankan lagi, tadi Mbak Amanda menyebutkan minimal 14 hari. Terutama jika ada kasus outbreak seperti pada periode sebelumnya, mungkin bisa diperpanjang gitu Mbak Amanda ya? Ya, betul Pak. Oke, Mbak Amanda. Selamat datang kepada Medifriend yang baru bergabung. Silahkan untuk mengikuti live streaming kami. Bisa mengajak teman-teman yang lain yang sekiranya belum bergabung. Saat ini kita lagi dalam acara live streaming video dengan topik awali dengan baik, yang merupakan kelanjutan dari layar segmen pada live streaming berikut sebelumnya. Silakan Mbak Melani dilanjutkan lagi. Baik Medifriend, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa juga menanyakan ke email di cs@medion.co.id. Nah, kemudian dari persiapan kandang pun jangan lupa untuk membersihkan peralatan kandang ya, tempat pakan dan tempat air minumnya. Ini pun sama, kita cuci dengan deterjen, kemudian kita celupkan ke larutan desinfektan, kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang bersih. Bisa di gudang maupun di dalam kandang yang sudah bersih juga. Nah, jangan sampai peralatan-peralatan yang sudah digunakan ini kondisinya masih berserakan dan kondisinya kotor gitu ya. Karena di samping menurunkan kesiapan kandang, kondisi seperti ini pun dapat menjadi tempat bersembunyinya bibit penyakit maupun perantaranya seperti tikus, kumbang, nyamuk, dan sebagainya. Tentu saja kita tidak menginginkan ini karena dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit di periode pemeliharaan berikutnya. Nah, kemudian 1-2 hari sebelum DOC datang, ini kita siapkan kandang brooding ya. Kandang brooding kita pasang sekat pelindungnya, siapkan juga peralatan seperti tempat pakan, tempat minum, dan juga pemanas IgM, dan pastikan semua peralatan ini sudah siap dan sudah berfungsi dengan baik. Ya. Dan sekitar 2-3 jam atau 1-2 jam sebelum DOC datang, ini kita sudah siapkan secara lebih matang, ya. IgM sudah dinyalakan,
Nah, supaya nantinya panas yang dihasilkan oleh IgM ini sudah menyebar secara merata ke seluruh bagian brooding dan panasnya sudah stabil, Medifriend. Kemudian pastikan juga, ini yang penting, pakan dan air minum sudah tersedia. Jadi sebelum DOC datang, pakan minum sudah tersedia terlebih dahulu. Sehingga nanti saat DOC ini dikeluarkan dari boxnya, mereka dapat langsung mendapatkan akses makan dan minum. Ini salah satu persiapan ya, Manda. Maksudnya tadi di depan kita menjelaskan bahwa DOC ini sebelum sampai ke kandang kita, dia itu sudah cukup banyak mengalami perlakuan, gitu ya. Mulai dari seleksi, gitu ya, pengecekan jantan betina, vaksinasi, dan perjalanan, gitu ya, capek. Jadi kita mengharapkan pada saat DOC itu datang ke kandang, kita harus sudah siap untuk menyambut DOC itu ya, Mbak Manda ya. Salah satunya semua kebutuhannya dia, mulai dari panas, makan, minum itu sudah ready, sudah siap, gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting di Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai pada saat DOC datang, Bapak Ibu lagi sibuk nih untuk nyari air minum misalkan, atau IgM-nya tidak bisa nyala misalkan. Nah, itu sekiranya perlu sangat dipersiapkan sehingga nanti pada saat DOC datang dia bisa langsung menerima kondisi yang nyaman bagi DOC. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Amanda. Ya, betul Pak. Jadi untuk memulai awal kehidupan yang baik, dari kita pun harus mempersiapkan yang baik pula, gitu. Nah, kemudian saat nanti DOC-nya sudah datang, kita dapat lakukan cek kondisi DOC. Nah, ini ada beberapa parameter yang dapat diamati. Pertama, kita lihat dari gerak refleksnya, Medifriend. Nah, pada DOC yang lincah dan aktif, jadi saat DOC ini diposisikan dalam kondisi terbalik di telapak tangan kita, mereka dapat berdiri kembali dalam waktu 3 detik. Kemudian, jika nanti kondisinya refleks mereka ini lambat, itu bisa menandakan DOC-nya yang kelelahan. Jadi DOC diambil ya Mbak ya, maksudnya kita ambil sampling DOC, diambil, terus ditidurkan secara telentang di tangan kita ya. Betul Pak, jadi posisikan di punggungnya mereka gitu ya, nanti mereka akan berdiri kembali dalam waktu 3 detik. Oke. Kemudian parameter kedua kita lihat dari bagian kakinya. Tentu saja DOC berkualitas, kakinya sempurna gitu ya, tidak ada cacat, dan warnanya pun kuning cerah. Nah, jika kondisinya seperti gambar sebelah kanan ini, jari kakinya ini ada cacat gitu ya, atau bengkok, nah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti genetik, kemudian kekurangan vitamin B, maupun karena suhu penetasan yang terlalu tinggi. Nah, tentu saja kita tidak menginginkan kondisi DOC seperti ini, karena mereka akan kesulitan untuk beraktivitas, mencari makan, dan mencari air minum. Ya, maksudnya coklat cerah lah ya, coklat muda cerah ya untuk warna kuningnya Mbak ya. Kakinya jangan sampai nanti dia cacat, bentor. Usahakan dia bisa berjalan dengan normal gitu ya. Baik, Mbak Wanda. Nah, kemudian parameter ketiga kita lihat dari pusarnya. Nah, ini Medifriend dapat melakukan pengecekan pusar gitu ya, seberapa banyak DOC yang pusarnya belum menutup. Jadi idealnya pusar ini sudah menutup sempurna setelah DOC ini menetas. Namun pada beberapa kondisi bisa saja pusar tersebut masih terbuka seperti ini. Nah, ini disebabkan karena penyerapan sisa kuning telurnya belum optimal. Nah, ini ada dua kondisi Medifriend. Jika pusarnya terbuka seperti gambar sebelah kiri, namun tidak ada sisa kuning telur yang menyumbat, nah kondisi seperti ini memang tidak bagus, namun masih bisa diterima Medifriend. Pusar dengan kondisi seperti ini masih bisa menutup seiring dengan berjalannya waktu. Namun perlu diperhatikan pula kebersihan di sekitar kandang, karena pusar yang terbuka ini sangat tinggi resikonya untuk terinfeksi bakteri. Kalau pusar yang tertutup gambarannya bulunya itu sudah menutup gitu ya Mbak Amanda, ya. Nggak kelihatan bahwa itu kelihatan kayak ada lubang gitu enggak ya? Iya, tidak. Jadi teman-teman bisa dilihat di foto ini. Usahakan untuk pengecekan pusat dilakukan ya Mbak Amanda ya, karena sangat penting sekali ya. Oke Mbak Amanda. Kemudian pada kondisi kedua ini pun sama. Jadi kondisi pusarnya dia belum menutup, namun masih ada sisa kuning telur yang menyumbat di pusarnya. Nah, sisa saluran kuning telur ya, yang dia masih menyumbat di situ ya. Betul Pak. Jadi kalau misalnya masih ada yang sumbatan seperti ini, kondisinya tidak bagus dan tidak bisa diterima.
Mengapa? Karena pusar ini tidak akan menutup seiring berjalannya waktu, begitu Pak. Dan sangat berisiko tinggi untuk terinfeksi bakteri, yang mana kita tahu sisa kuning telur di daerah sini mengandung banyak nutrisi yang sangat disukai oleh bakteri untuk tumbuh. Nantinya bisa berisiko infeksi pada organ-organ dalam dan bisa mengarah pada kematian. Sebaiknya dikaling ya, nggak usah dipelihara gitu ya, dimatikan, nanti dikomplainkan kepada perusahaan bidennya gitu ya untuk mendapat perhatian bersama. Oke, ya Mbak. Karena kalau pengalaman dari Mbak Amanda, kalau udah kondisi seperti ini yang pusarnya masih ada sisa di luar, itu mesti trouble ya Mbak Amanda? Iya, kan pasti ada masalah ke depannya. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari parameter paruhnya, MediFriend. Nah, untuk paruh yang baik, itu saja dia warnanya kuning cerah, tidak ada cacat, kemudian bersih. Dan untuk kondisi yang kurang baik, ini MediFriend dapat melihat seperti ada garis merah di bagian atas paruh yang dekat ke arah jenggernya. Nah, ini dapat terjadi karena masalah di penetasan, misalnya karena suhu penetasan yang terlalu tinggi, gitu ya, maupun bisa juga karena faktor fisik. Jadi, paruh anak ayam ini dia tersangkut di lubang-lubang box DOC sehingga menyebabkan goresan dan luka di bagian paruh ayam. Nah, ini pun sama, jadi bisa dikonsultasikan juga dengan pihak pembibit gitu. Kemudian parameter lainnya dilihat dari keseragaman. Nah, DOC yang berkualitas tentu saja memiliki ukuran yang sama ya. Dilihat dari berat badannya, mereka sesuai dengan berat badan saat menetas sekitar 33 sampai 37 gram per ekor, dan keseragamannya pun baik, lebih dari 80%. Artinya 80% atau minimal 80% ayam dari satu flock ini memiliki berat badan yang kurang lebihnya sama. Nah, keseragaman baik ini menjadi penting sebab semakin seragam ayamnya akan semakin memudahkan kita untuk menerapkan pemeliharaan yang sama pula gitu. Apalagi keseragaman menjadi salah satu parameter penting ya Mbak Amanda untuk yang menentukan handingnya apakah bisa puncak atau enggak ya? Betul Pak, saat memasuki periode produksi. Ya. Nah, kemudian ini parameter yang keenam, kita pun dapat melakukan cek suhu tubuh. Nah, MediFriend untuk pengecekan suhu tubuh pada anak ayam, ini bisa dilakukan di bagian kloakannya. Ini menggunakan contohnya termometer yang biasa digunakan untuk mengukur telinga di anak-anak gitu ya, termometer telinga, maupun bisa juga diperiksa dengan cara menempelkan kaki DOC ke bagian pipi. Nah, ayam ini MediFriend memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi daripada suhu tubuh manusia, yaitu 40 sampai 40,8 derajat Celcius. Sehingga saat misalnya kita melakukan pengecekan dengan cara menempelkan di pipi, kondisi yang normal, kaki ayam akan terasa hangat gitu ya. Jika kaki ayamnya terasa dingin, bisa jadi kondisi berudingnya pun terlalu dingin. Namun jika misalnya kakinya nampak kering dan pecah-pecah, nah itu pun bisa menjadi tanda bahwa kondisi berudingnya terlalu panas. Nah, jika kondisi suhu tubuh DOC-nya mencapai 41,1 derajat, ini menandakan tadi ya berudingnya terlalu tinggi suhunya. Jika kurang dari 38, menandakan suhu berudingnya yang terlalu rendah. Jadi bisa kita gunakan pula sebagai patokan kenyamanan ayam di dalam area brooding. Nah, kemudian MediFriend di samping mengamati kondisi fisik ayamnya, kita pun dapat mengenali sinyal nyaman DOC di dalam kandang brooding dari perilakunya, gitu ya. Yang mana mereka akan memilih suhu yang nyaman, yaitu sekitar 30 sampai 33 derajat Celcius. Nah, pada kondisi yang nyaman, DOC akan menyebar secara merata di seluruh bagian area brooding gitu ya. Jika di tengah ini adalah pemanasnya, maka mereka akan menyebar secara merata gitu. Nah, ini menandakan suhunya sudah pas untuk ayam dan juga ventilasinya baik. Namun, jika ditemukan adanya sinyal perilaku yang tidak biasa seperti ini ya, misalnya terlalu berangin, jadi DOC-nya menumpuk di salah satu bagian brooding. Ini dapat menandakan adanya masalah di salah satu sisi lainnya, entah itu karena kondisinya terlalu berangin, ataupun misalnya ada predator gitu ya. Ayam-ayam ini akan saling menumpuk satu sama lain, kemudian saling bercicit. Nah, yang perlu diperhatikan MediFriend, saat ayam ini saling menumpuk, nanti suhu di antara
antar ayam ini akan menjadi sangat tinggi. Dan ini sangat tentunya berbahaya bagi ayam gitu ya, karena akan menimbulkan stres dan juga kondisi yang panas. Kemudian contoh lainnya misalnya kondisi terlalu panas gitu ya. Jadi ayam menjauhi pemanas dan mendekati area di sekitar broodingnya atau di dekat sekat. Nah, ini dapat menandakan area tersebut terlalu panas atau misalnya kelembaban terlalu tinggi, dan nanti sinyal yang diberikan DOC mereka akan nampak lemas dengan sayap yang terkulai. Kemudian jika terlalu dingin, DOC ini akan mendekati ke area pemanas gitu ya, jadi mendekat ke tengah dan sama saling bertumpuk. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang tidak normal tentu saja tidak diinginkan karena nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan ayam ya, karena kondisi tidak nyaman, kemudian nantinya juga konsumsi pakan dan air minum menjadi tidak seragam karena penyebaran ayamnya pun tidak merata juga, dan nantinya pertumbuhan pun tidak akan optimal. Medifriend kebayang untuk yang gambaran ini atau sketsa ini lah ya. Ini dalam bentuk yang lingkup kecil. Bisa jadi ini teman-teman atau Medifriend menemukan di lapangan karena populasinya kan besar gitu ya. Ada yang 1000 per kandang broodingnya, ada yang 1500 gitu ya. Ada yang 700. Dan seperti yang disampaikan sama Mbak Amanda sebelumnya, bahwa kita harus sering mengasah gitu ya Mbak Amanda ya, untuk mengenali, jangan sampai nanti kita blindness ya, dalam artian wah ini dikatakan normal, padahal sebenarnya nggak normal gitu. Makanya perlu sekiranya kita mendeteksi itu dengan berulang dan kita coba cek benar nggak sih suhu antara yang misalkan yang digambar yang tadi yang terlalu berangin, jangan-jangan memang ada angin di situ, jadi ukur dengan suhunya kondisinya seperti apa. Tadi kan suhu yang di kumpulan ayam kan lebih tinggi Mbak Amanda ya. Iya, Nah, itu bisa di cross check atau ditindaklanjuti dengan pengamatan lebih detail. Saya pikir ini gambarnya sederhana, tapi implementasinya di lapangan itu butuh jam terbang mungkin yang lebih banyak sehingga nanti kita bisa lebih detail untuk mendapatkan gambaran tentang sinyal yang disampaikan oleh ayam itu. Gitu ya Mbak Manda ya. Ya, baik Pak. Baik Medifriend, kita lanjutkan kembali. Nah, berikut adalah contoh patokan suhu dan kelembaban saat periode brooding di ayam petelur. Jadi selama 21 hari ini kita masih berikan pemanas gitu ya, karena memang anak ayam ini belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri gitu. Nanti seiring bertambahnya umur, karena mereka sudah bisa memproduksi panas, nah kita bisa lepas pemanasnya. Jadi untuk awal-awal atau di umur-umur kecil ini, kita bantu ayam untuk mempertahankan suhu tubuhnya tetap normal dengan memberikan bantuan pemanas buatan. Nah, kemudian berikut Medifriend adalah contoh penyebaran ayam di kandang yang ukurnya lebih besar gitu ya. Nah, saat ayam pertama kali masuk ke dalam kandang pemeliharaan, tentu saja mereka kondisinya masih lelah gitu ya, atau lemas. Jadi adalah kondisi yang normal jika ayam begitu ditebarkan, mereka akan duduk sejenak untuk beristirahat. Nah, namun setelah 4 jam, idealnya mereka sudah mulai menyebar ke seluruh bagian kandang gitu ya. Dan dalam waktu 24 jam, mereka sudah menyebar dengan rata di seluruh bagian kandangnya. Kemudian Medifriend, gambar sebelah kanan ini ada contoh kasus lihat, pikir, dan aksi ya. Jika Medifriend masih ingat dengan materi layer signals yang pertama, itu ada lihat, pikir, dan aksi. Misalnya kita melihat sinyal yang diberikan anak ayam ini ya, mereka saling berkumpul di satu sisi, yang mana sisi tersebut yang masih terdapat sisa kertas atau sisa koran gitu ya. Nah, saat kita melihat sinyal ini, apa yang kita pikirkan? Nah, ternyata ayam ini mengalami kedinginan gitu ya, sehingga mereka mencari tambahan kehangatan di area yang masih ada kertasnya atau ada korannya. Kemudian aksi apa yang dapat kita berikan? Nah, ini supaya menambah kehangatan ayam, kita bisa lapisi alas kandang dengan beberapa lapis kertas atau koran, dan nantinya bisa kita ambil 1 lembar kertas per harinya, gitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan penyebaran ayam di dalam kandang yang lebih merata, kita pun dapat melakukan tips
dengan cara berjalan sambil mengetuk-ngetuk dinding gitu ya di sepanjang kandang. Nah, suara yang dihasilkan dari ketukan ini akan menarik perhatian ayam dan menyebarkan mereka ke seluruh bagian kandang dengan lebih baik. Posisi ini tuh posisi pemanasnya sudah nggak ada ya Mbak Amanda ya? Sudah Iya, tanpa Pak. pemanas ya Mbak ya? Sudah pemanas lepas, mungkin masa transisi, jadi dia sebenarnya masih belum siap. Makanya tadi kita menyarankan dengan penambahan beberapa titik untuk kasih lembar kertas ya Mbak ya. Iya, betul, Sehingga Pak. nanti dia bisa, mungkin ini ayam yang kecil mungkin Mbak ya. Kalau yang lainnya masih bisa aktivitas, tapi mungkin ada beberapa ayam kecil yang sekiranya itu masih perlu kehangatan, sehingga penambah kertas tadi bisa dilakukan gitu ya Mbak ya. Betul, Ya. Pak. Baik, terima kasih Mbak Manda. Nah, baik Medifriend, kemudian yang ketiga kita perhatikan konsumsi pakan dan air minum ya. Jadi karena di fase starter ini tadi kita lihat laju pertumbuhan di ayam petelur di fase starter sangat pesat pertumbuhannya, terutama pertumbuhan organ pencernaan, kekebalan dan reproduksi, maka kita harus kontrol konsumsi pakan dan air minum. Nah, salah satu caranya untuk mengontrol konsumsi pakan dan air minum dengan melakukan kontrol tembolok gitu ya. Kita cek bagian tembolok ayam. Caranya dilakukan dengan mengambil sampel kurang lebih 10% dari populasi ayam yang ada di dalam kandang, kita ambil secara acak begitu ya. Nah, untuk waktu pengecekannya, ini dapat dilakukan pada 3 jam pertama setelah check-in. Nah, ini pastikan 75% ayam ini sudah penuh temboloknya. Kemudian 12 jam setelah check-in, meningkat menjadi 85%, dan 1 hari 1 malam setelah check-in, pastikan semua ayam sudah makan dan sudah cukup minum, artinya temboloknya penuh. Nah, ini kita lihat contoh gambarnya. Ayam dengan tembolok penuh dan kenyal, ini menandakan ayam sudah cukup makan dan cukup minum. Nah, ini contoh ayam yang temboloknya kosong. Kemudian jika nanti Medifriend merasakan temboloknya terlalu keras, bisa menjadi sinyal bahwa ayam tersebut hanya makan, tapi kurang minum. Namun jika temboloknya terlalu kenyal, bisa menjadi sinyal ayam tersebut terlalu banyak minum namun kurang makannya. Nah, kontrol tembolok ini pun dapat kita jadikan sinyal kenyamanan dari dalam kandang brooding gitu ya. Apakah suhunya sudah sesuai, kemudian jumlah dan penyebaran tempat pakan dan tempat minumnya apakah sudah cukup ataukah masih kurang. Jadi itu untuk evaluasi ya Mbak Madania. Ini kan dilakukan hanya 1 kali 24 jam. Kita harus memastikan bahwa ayam sudah mendapatkan pakan dan minum. Gitu ya. Iya. Kalau misalkan nanti terjadi bahwa kita sudah 1 kali 24 jam kok belum sepenuhnya 100% Mbak Amanda. Itu apa yang perlu kita lakukan? Kita harus ngecek lagi ya kondisi suhu, distribusi pakan, begitu ya Mbak Amanda. Betul Pak. Jadi secara menyeluruh dari persiapan brooding kita harus dicek lagi gitu. Oke, Mbak Amanda. Terima kasih Mbak Amanda bisa dilanjutkan. Silakan kepada Medifriend yang sekiranya mau bertanya bisa diisi di kolom komentar ya, atau nanti langsung mengirimkan ke email cs@medion.co.id. Salah setiap pertanyaan akan kita jawab ya Mbak Amanda ya. Ya, betul Pak. Nah, Medifriend, saya lanjutkan lagi untuk mendukung tadi ya pertumbuhan yang pesat di fase starter. Nah, ayam pun memerlukan nutrisi pakan yang baik pula. Nah, ini kita lihat dari kandungan nutrisi dan juga kualitasnya. Nah, berikanlah ayam pakan dengan kandungan nutrisi sesuai kebutuhannya. Nah, untuk periode starter, ini terutama dilihat dari kandungan energi dan juga protein ya. Ini proteinnya cukup tinggi karena untuk menunjang pertumbuhan yang pesat. Dan di samping melihat kandungan nutrisinya pun, kita perhatikan kualitas dari segi fisik ya. Berikan pakan yang kondisinya bagus ya, tidak tengik, warna dan baunya menarik, kemudian tidak mengandung atau terkontaminasi oleh jamur maupun racun jamur atau mikotoksin. Karena tentu saja kondisi pakan yang kurang baik nanti akan berpengaruh juga terhadap kandungan nutrisinya dan berpengaruh pula pada nafsu makan ayamnya. Nah, di samping memperhatikan dari kandungan nutrisi, kemudian kualitas fisik dari pakannya, yang paling penting juga kita pastikan target konsumsi pakan tersebut tercapai setiap minggunya, Medifriend. Nah, ini adalah salah satu contoh target feed intake atau konsumsi pakan ayam petelur umur 1-5 hari dari strain Isa Brown. Nah, kenapa kita harus memastikan
konsumsi pakan tersebut tercapai setiap minggunya, nah ini Mbak Difren, karena nantinya akan berpengaruh pada besar dan panjangnya saluran pencernaan, terutama di bagian usus. Ini kita lihat ada 3 saluran pencernaan ayam umur 2 hari. Nah, kalau dari 3 gambar ini, menurut Medifriend, manakah yang paling bagus kondisinya? Nah, tentu saja yang bagian atas Medifriend. Yang mana ayam ini mendapatkan ransum segera setelah check-in gitu ya, dan konsumsi ransumnya mencapai target. Kita lihat ususnya tampak besar dan panjang jika dibandingkan dengan 2 usus lainnya. Yang tengah ini pakan baru tersedia 8 jam setelah check-in, yang bawah ini sama sekali tidak mendapatkan pakan. Nampak dari 2 gambar ini ususnya lebih kecil gitu ya, dan tidak sebagus usus yang pertama. Nah, kondisi usus ini atau perbedaan pertumbuhan ini nantinya pun akan berdampak yang sama terhadap pertumbuhan ayamnya. Karena di bagian usus inilah nantinya nutrisi-nutrisi pakan akan diserap. Kondisi usus yang baik akan mengoptimalkan kecernaan dari nutrisi pakannya, sehingga pertumbuhannya pun akan lebih optimal. Nah, untuk menunjang konsumsi pakan yang optimal, Medifriend, ini bisa kita lakukan dengan pemberian pakan dengan frekuensi 8 sampai 9 kali per hari gitu ya. Nah, ini contohnya jam penerapan makannya. Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi dari pemberian makan ini, Medifriend. Jadi, ayam ini memiliki jam biologisnya masing-masing gitu ya, sesuai dengan kebiasaan hariannya. Jadi, kalau misalnya rutin diberikan pada jam-jam berikut, maka usahakan untuk diberikan pada jam yang rutin setiap harinya, begitu supaya tidak mempengaruhi jam makan ayam. Nah, kemudian pemberian atau frekuensi pemberian ransum atau pakan yang sering ini bertujuan pertama untuk memastikan feed intake-nya masuk. Nah, Medifriend, ayam kecil atau DOC ini ya, kapasitas temboloknya masih kecil juga gitu. Sehingga kita berikan pakan secara sedikit demi sedikit namun sering supaya memastikan feed intake-nya masuk. Kemudian alasan kedua, supaya menjaga kesegaran pakan. Nah, dengan pemberian pakan yang sering, maka kesegaran dan kualitas pakannya akan senantiasa terjaga, sehingga palatabilitas pakannya pun bagus, dan nafsu makan ayamnya pun akan bagus pula gitu. Sehingga nanti feed intake-nya pun akan masuk sesuai target. Dan yang ketiga, ini untuk mengontrol kondisi ayam. Nah, berhubung fase starter ini adalah fase kritis, Medifriend, jadi kita harus sering melakukan kontrol kondisi ayam. Ya, kita kontrol suhu dan kelembaban brooding, kemudian kontrol juga perilaku ayam, penyebarannya bagaimana. Jadi sambil memberikan pakan, kita pun sambil melakukan kontrol kondisi ayamnya. Nah, kemudian Medifriend, yang tidak kalah penting, di samping memastikan konsumsi pakannya masuk sesuai standar, pastikan pula konsumsi air minumnya pun normal begitu ya. Karena konsumsi air minum ini sangat berpengaruh atau berkorelasi dengan konsumsi pakan. Yang mana ayam ini minum 2 kali konsumsi pakannya. Dan nantinya jika ada abnormalitas dari konsumsi air minum, misalnya konsumsi air minumnya turun, ini bisa menjadi sinyal pertama gitu ya, adanya masalah di kandang tersebut. Dan nantinya akan diikuti dengan penurunan konsumsi pakan, dan kalau konsumsi pakannya sudah turun, pertumbuhan pun akan turun juga, jadi nggak optimal. Nah, yang perlu sekali air minum ini yang namanya sangat penting, dan kadang-kala kita tidak pernah menghitung gitu ya, atau jarang menghitung konsumsi air minum untuk ayam. Biasanya yang kita hitung kan konsumsi pakan. Jadi mungkin ini menjadi hal yang perlu kita catatan khusus lah ya bagi kita untuk mencoba menghitung konsumsi minumnya itu sebenarnya berapa sih. Oke, Mbak Wanda, dilanjutkan. Betul, Pak. Jadi kita harus pastikan air minumnya selalu tersedia, kemudian kualitasnya pun baik ya, dilihat dari segi fisik maupun kimianya. Nah, kemudian Medifriend, untuk mengawali hidup yang baik pada ayam petelur ini, kita pun dapat melakukan kontrol berat badan dan keseragaman. Nah, untuk berat badan, controllingnya bisa kita lakukan dengan timbang rutin 1 kali seminggu gitu ya. Setelah timbang rutin ini, pastikan berat badannya mencapai target setiap minggunya. Nah, ini adalah contoh capaian atau target berat badan
ayam petelur umur 1-5 hari dari strain ISA. Nah, untuk timbang berat badan ini dapat kita lakukan sampling sebanyak 2-5% dari populasi dalam satu kandang. Kemudian penimbangan ini pun sebaiknya dilakukan di hari yang sama, gitu ya. Misalnya setiap Senin pagi, setiap minggunya. Dan untuk hasil yang lebih akurat, penimbangan sebaiknya dilakukan secara individu. Jadi kita pantau setiap minggunya pencapaian berat badan ayam dan pastikan mencapai target. Ini menjadi vital ya Mbak Amanda, karena tadi kita tahu di saat sebelumnya Mbak Amanda menyebutkan bahwa di umur-umur ini sangat vital gitu ya. Tadi Mbak Amanda menyebutkan kalau di umur-umur 0-5 minggu ini ada keterlambatan pencapaian berat badan, itu ada sesuatu yang tidak bisa dikorelasikan lagi gitu ya, nggak bisa dikejar lagi, nggak bisa dikembalikan lagi. Contohnya Mbak Amanda menyebutkan tentang kerangka gitu. Makanya penting sekali kita di sini menimbang atau men-sampling. Tadi Mbak Amanda menyebutkan waktunya yang sama, kalau hari Senin ya hari Senin terus gitu Mbak Amanda. Ya, betul. Dan kalau perlu jamnya juga ditentukan ya Mbak Amanda ya. Misalkan dilakukan jam 7 sebelum pemberian pakan atau jam berapa, sehingga nanti validitas datanya itu bisa lebih bagus. Betul. Dan sekiranya sekarang kan sudah era teknologi komputerisasi ya, data itu bisa dimasukkan di aplikasi, atau nanti kita masukkan, kita ketik di Excel gitu, atau minimal nanti Medifriend semuanya punya nih buku catatan khusus untuk merecord atau sebagai data untuk penimbangan berat badan ini, gitu ya Mbak Amanda ya. Betul Pak. Dan sebaiknya dilakukan individu ya Mbak, ini tidak kelompok ya. Harus per satu-satu ya. Oke. Kalau timbangannya Mbak Amanda, mungkin Mbak Amanda bisa menambahkan timbangannya, direkomendasikan seperti apa? Nah, untuk timbangannya sebetulnya Medifriend bisa menggunakan timbangan gantung, tapi untuk timbangan digital itu lebih disarankan sih Pak. Jadi untuk hasilnya bisa lebih akurat gitu. Jadi timbangan seperti ini ya, timbangan duduk seperti ini Mbak, tapi yang digital gitu ya, sehingga nanti bisa per individu bisa dideteksi dengan bagus ya. Karena saat ini kan banyak sekali ya produk-produk yang timbangan-timbangan seperti itu bisa dipakai ya Mbak Amanda ya. Iya betul Pak. Oke, ya Mbak Amanda, terima kasih bisa dengarkan lagi. Nah Medifriend, setelah kita melakukan kontrol berat badan ini, jangan lupa untuk melakukan evaluasi keseragamannya. Nah berat badan Medifriend dari ayam tersebut kita anggap sesuai standar jika berada pada rentang plus minus 10% dari standar berat badan yang dikeluarkan oleh pembibit, gitu ya. Nah, meskipun demikian, sangat direkomendasikan berat badan berada di range plus 10%-nya. Ya, jadi ini sebagai cadangan berat badan saat periode pulet, karena nantinya saat ayam ini masuk ke periode kritis kedua, yaitu saat awal produksi telur sampai dengan puncak, yang mana biasanya konsumsi pakannya rendah, nah ini bisa menjadi cadangan berat badan saat memasuki periode produksi. Jadi disarankan berat badannya kalau bisa malah di atas standar ya untuk periode umur 0-5 minggu ini ya Mbak Amanda. Ya betul Pak, berada di range plus 10%-nya. Dan ada pemisahan ya Mbak Amanda, kalau misalkan yang berat badan besar dicampur sama yang besar gitu ya, yang standar dicampur sama standar, yang kecil sama kecil gitu ya Mbak Amanda. Ya, kalau di gambar ini kan kelihatan ada yang besar, ada yang kecil dicampur jadi satu. Itu biasanya kelemahannya kalau yang kecil masih tambah kecil ya Mbak Amanda ya? Betul. Yang ayam kecil ini tentu saja akan kalah bersaing dalam mencari pakan dan air minum dibandingkan dengan ayam-ayam yang lebih besar. Sehingga yang kecil ini akan tetap kecil dan berisiko lebih rentan terkena penyakit dan menjadi penular penyakit bagi ayam-ayam lainnya. Oleh karena itu bisa kita lakukan timbang berat badan, kemudian kita lakukan pengelompokan berdasarkan berat badannya. Nah, karena dengan kontrol berat badan sedini mungkin, jika nanti ditemukan adanya masalah, ya misalnya berat badannya kecil, tidak sesuai standar, ini masih bisa kita treatment Medifriend. Nah, jadi ayam umur di bawah 12 minggu ini masih bisa ditreatment untuk mengejar ketertinggalan, baik itu berat badan maupun kerangkanya. Sedangkan jika sudah telat nih, misalnya lebih dari 12 minggu namun belum ditreatment, ini akan sangat sulit karena tadi kita lihat laju pertumbuhannya sudah mulai menurun. Jadi boleh dikatakan tadi yang saran yang disampaikan oleh Mbak Amanda di depan, untuk senantiasa ngontrol berat badan per minggu ya Mbak Amanda. Iya, Pak. Fungsinya itu biar nanti kita pada saat mendapati ayam yang kecil gitu ya, itu segera dipisahkan. Ya, jangan dibiarkan. Nah, itu yang jauh lebih penting. Dan saya pikir Medifriend semuanya yang biasa di kandang gitu ya,
sekiranya perlu untuk mengasah diri, mendeteksi. Oh, ini kalau dilihat saja, saya pernah ketemu beberapa orang Mbak Mana di lapangan ya. Mereka kadang-kadang hanya melihat, terus memegang dadanya sedikit, mereka sudah bisa memprediksikan beratnya berapa. Itu bagi yang mereka sudah biasa sekali. Tapi untuk melatih itu tadi yang kita rekomendasikan, kalau pengen data yang objektif, yang itu adalah real, lah timbang. Gitu. Sekali harus ditimbang. Dan setelah ditimbang, nanti kita tahu nih, kita lihat standar. Oh, standarnya ternyata misalkan nih 100 gram gitu. Oh, dia sudah mencapai 110 gram, berarti sudah di atas standar, itu bagus gitu ya Mbak Wanda ya. Betul, Pak. Nanti harus kita pisahkan, karena itu menjadi tindak lanjut yang sangat penting. Tidak hanya timbang berat badan, tapi yang terpenting lagi adalah mengelompokkan ayam sehingga mereka punya keseragaman yang bagus di atas 80% tadi Mbak Wanda ya. Betul. Ya. Itu mungkin bisa jadi catatan khusus bagi kami Mbak Amanda, bagi Medifriend semuanya untuk menjadi titik poin gitu ya. Silahkan dilanjutkan Mbak Amanda. Nah, baik, saya lanjutkan lagi Medifriend. Nah, berikut adalah contoh misalnya Medifriend ingin menghitung keseragaman dari berat badan ayam gitu ya. Ini ada contoh misalnya, anggaplah contoh keseragaman di umur 5 minggu, berat badan ideal sesuai standar strain-nya adalah 398 gram per ekor. Nah, berat badan dikatakan masuk kategori standar jika berada pada range plus 10% dan minus 10%-nya. Jadi dari 398 gram plus 10%-nya adalah 438 gram dan minus 10%-nya adalah 358. Ayam-ayam yang ditimbang dan berat badannya berada pada range ini masih dikategorikan standar. Jika kurang dari 358 berarti dia ada di bawah standar. Jika lebih dari 438 maka berada lebih dari standarnya. Jika kita hitung misalnya ayam ini ada 10 ekor, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ekor ayam yang masuk range standar. Jadi keseragaman untuk ayam ini atau flock ayam ini adalah 90%. 9 ayam dibagi 10 ayam yang ditimbang dikali 100%. Yang menandakan keseragamannya ya Mbak Amanda ya. Ya, betul Pak. Nah, kan sudah bisa ya, saya sudah bisa untuk menghitung keseragaman. Tinggal nanti dimasukkan dalam rumus Excel, dibikin grafiknya atau sebaran berat badannya, itu sangat memungkinkan sehingga nanti kita dapat gambaran bahwa ayam ini keseragamannya sudah bagus. Dan sebenarnya kalau tadi mendengarkan dari yang disampaikan Mbak Amanda, harapan kita ayam ini kalau dari grafik ini boleh dikatakan sebaiknya ayam itu banyak yang geser ke kanan ya Mbak Amanda ya. Betul Pak. Iya. Bergeser antara interval 398 sampai 438 ini harapannya di sana gitu ya. Dan ini tantangan bagi kita semua Medifriend sehingga nanti ayam ini punya bekal. Tadi Mbak Amanda menyebutkan ada masa kritis kedua Mbak Amanda ya. Pada saat awal produksi ini, dan itu sangat ditentukan dari kualitas kulit ini ternyata. Pengalaman kami di beberapa tempat banyak sekali start awal produksi gitu ya, di umur 18 minggu itu mundur, itu sebenarnya akar permasalahannya pada saat di umur 5 minggu ini, di mana berat badannya itu nggak mencapai standar atau kebanyakan di bawah standar. Karena kita tahu tantangannya cukup banyak nih. Pertama, ayamnya tadi udah capek, dan nggak kita segera berikan kebutuhan mereka, tidak berikan kenyamanan, sehingga titiknya di minggu pertama berarti biasanya sulit sekali. Nanti di minggu ketiga sudah mulai ada gangguan pencernaan, pernafasan, gitu ya. Dan ini menjadikan nanti keseragamannya jadi tidak begitu bagus. Makanya ini menjadi titik kunci penting sekali ya Mbak Manda ya, tadi setelah timbang berat badan dihitung keseragamannya. Jangan sampai nanti kita seneng nih nimbang berat badan saja gitu ya, diambil terus di data rata ternyata berat badannya masih di atas standar gitu ya. Kadang-kadang kan kita gitu aja. Jadi kita udah semangat nimbang nih, terus dihitung semuanya, terus di rata-rata berat badannya udah di atas standar kok. Padahal bisa jadi karena rata-ratanya kan 398 ya Mbak Manda ya. Itu karena ada yang besar sekali, ada yang 438 gitu ya. Ada yang kecil, ternyata secara porsi atau secara sebaran gitu istilahnya. Kok ternyata masih ada ayam yang berat badannya kecil. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Perlu nih sekiranya kita ngecek juga Mbak Manda ya, sebaran ini ya.
Betul, Pak. Jadi kita range-nya, oh ternyata yang di bawah standar, meskipun dia masih masuk range itu berapa ekor gitu ya, untuk evaluasi nanti perbaikan ke depannya. Gitu Mbak Amanda. Mbak Ada sekalian mau dilanjutkan, silahkan. Iya, terima kasih Pak Hindro. Nah, ini jadi pentingnya kita untuk menghitung atau mengontrol berat badan dan juga keseragaman saat masa starter, karena nantinya akan berpengaruh pada keberhasilan pemeliharaan dan di fase-fase berikutnya. Ya, kurang lebih sekian MediFriend yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk awali dengan baik di pemeliharaan ayam petelur ini, maka kita harus memulai kehidupan yang baik, terutama di 5 minggu pertama, karena 5 minggu pertama ini adalah periode kritis yang sangat menentukan keberhasilan pemeliharaan di periode-periode berikutnya. Ya, kurang lebih sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Hindro. Terima kasih Mbak Amanda, luar biasa ini ilmunya. Mudah-mudahan kita semua MediFriend bisa mengimplementasikan itu. Jadi untuk awali yang baik ini ternyata dimulai dari persiapan kandang. Ya, jangan dilupakan itu. Sehingga pada saat nanti DOC datang, dia bisa langsung menerima kondisi yang nyaman bagi dia. Mulai dari dia nanti dapat suhu yang nyaman bagi ayam, dapat ransum yang sesuai dengan kebutuhannya ayam, dan dapat air minum yang cukup untuk dia. Selamat untuk mengaplikasikan. Kami cukupkan dulu untuk sesi yang pertama ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti gabung lagi dengan kami di sesi kedua. Ini kita akan ada break sekitar 15 menit. Insya Allah nanti jam 10.15. Mohon untuk gabung lagi. Sekiranya nanti ada teman-teman yang belum bergabung, bisa diinformasikan sehingga nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Insya Allah di sesi kedua kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik kita hari ini yang sudah masuk ke kami, apapun nanti yang teman-teman kirimkan melalui medium cs@medion.co.id. Mungkin demikian dari kami. Selamat siang, selamat beristirahat sejenak, dan sampai ketemu nanti di sesi kedua. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu MediFriend semuanya. Bergabung kembali nih dengan kami di live stream Medion. Ini sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Ya, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik melalui email cs@medion.co.id maupun yang tadi masuk selama sesi pertama berlangsung. Gitu ya Mbak Anda ya. Mbak Anda sudah siap untuk memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan. Ini kita coba pilihkan yang sesuai dengan topik kita. Ini pertanyaan pertama Mbak Amanda. Ya. Pertanyaan pertama adalah, mengapa DOC itu masih butuh pemanas? Padahal secara alami, bukankah tubuh ayam sudah mengeluarkan panas? Nah, kan tadi katanya Mbak Amanda suhu tubuh DOC kan 40,5 derajat Celcius nih. Ya, padahal suhu broodingnya hanya 30-33 derajat Celcius, atau mungkin tadi 35 derajat Celcius. Silakan Mbak Amanda untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Hindro dan juga MediFriend atas pertanyaannya. Ini terkait brooding ya, mengapa DOC itu butuh pemanas padahal mereka sudah menghasilkan panas dari tubuh mereka sendiri. Nah, MediFriend, jadi DOC ya atau anak ayam ini masih bersifat poikiloterm ya atau berdarah dingin. Yang Mbak Amanda, poikiloterm. Nah, ini istilah yang mungkin kadang-kadang harus diperankan, Mbak, biar nanti MediFriend lebih paham. Poikiloterm. Ya, betul Pak. Jadi poikiloterm, yang mana mereka belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri dan masih dipengaruhi oleh suhu tubuh lingkungan. Nah, jadi untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal, tadi 40,5 derajat Celcius, anak ayam ini memerlukan pemanas atau tambahan panas dari luar. Nah, jika pada kondisi alami anak ayam mendapatkan panas dari induknya, maka di kandang pemeliharaan, nah panas yang dihasilkan ini kita sediakan dalam bentuk pemanas buatan, ya, atau dari heater, sehingga membantu anak ayam untuk mempertahankan suhu tubuh idealnya. Nah, untuk brooding di fase layer ini bisa dilakukan selama 21 hari atau lebih ya, tergantung kondisi lingkungannya juga. Jadi intinya karena memang
pada ayam kecil ini mereka belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri, masih kita berikan pemanas dari luar supaya membantu ayam mempertahankan suhu tubuhnya. Kurang lebih seperti itu, Pak Hindro. Baik, Amanda. Jadi saya sedikit mengulangi nih, meskipun tadi suhu DOC itu sudah 40,5 derajat Celcius, tapi karena DOC itu bersifat pengaturan sistem tubuhnya ya, pengaturan termoregulasinya atau pengaturan suhu tubuhnya mereka bersifat poikilotermik gitu ya, yang suhu tubuhnya tadi bisa sangat terpengaruh oleh kondisi lingkungan luar memang ya. Iya, betul Pak. Saat nanti suhu luar itu dingin, di bawah suhu dingin yang nyaman, yang di bawah 30 derajat misalkan, maka ayam itu akan mengalami kedinginan. Sehingga tadi perlunya penambahan pemanas untuk ayam ini. Dan kalau kita melihat dari kondisi alami ya Mbak Mandaya, untuk ayam yang baru menetas kan selalu dirami atau selalu bersembunyi di bulu-bulunya ayam induknya, gitu ya Mbak Mandaya. Sehingga perlu sekali pada saat awal ini di masa brooding, tadi Mbak Amanda menyebutkan sampai umur 21 hari ya Mbak Amanda, tergantung nanti dari kondisi lingkungannya. Kalau pas musim panas bisa jadi lebih cepat gitu ya, tapi kalau pas musim penghujan bisa jadi lebih panjang gitu ya Mbak Amanda ya. Itu memberikan suhu yang nyaman buat DOC. Semoga menjawab kepada Medifriend yang bertanya. Silahkan selamat bergabung kepada para Medifriend yang belum bergabung. Silahkan diinformasikan bahwa saat ini kita sudah masuk ke sesi kedua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada sesi pertama tadi. Kita lanjutkan kembali Mbak Amanda untuk pertanyaan kedua. Ini yang masuk kepada kami. Ini yang pertanyaannya adalah, kita tahu tadi Mbak Amanda kan menyebutkan beberapa ciri atau syarat DOC yang berkualitas. Mulai dari kakinya, mulai dari pusarnya gitu ya, mulai dari berat badannya gitu. Dari sekian banyak syarat tadi atau parameter tersebut, adakah syarat yang dapat ditoleransi? Ini namanya negosiasi, Mbak. Negosiasi. Jadi beliau bertanya, apakah ada syarat yang bisa ditoleransi? Maksudnya, misalkan kita memberikan toleransi pada DOC yang pusarnya hitam. Tadi Mbak Amanda kan menyebutkan bahwa kalau pusar kan kalau udah menutup sama yang terbuka. Yang kita bisa terima adalah kalau sudah menutup, gitu ya. Meskipun belum menutup sempurna, tapi sudah menutup, gitu ya. Tidak ada sisa kuning telur atau yang masih di luar, itu tidak bisa terima. Nah, silakan Mbak Amanda, apakah bisa ditoleransi nih? Misalkan yang itu pusarnya hitam gitu, bisa diterima atau enggak? Mau nggak Mbak Amanda untuk dijawab? Ya, baik Medifriend, coba kita ulas lagi ke cek kondisi DOC dari bagian pusarnya gitu ya. Tadi apakah ada toleransi jika misalnya pusarnya hitam? Nah, untuk kondisi seperti itu kita lihat dulu nih DOC-nya seperti apa ya. Nah, untuk pusar kan tadi ada dua ya, kalau Medifriend lihat lagi di slide yang pusar ini. Nah, jadi ada pusar yang dia terbuka, namun tidak ada sisa saluran kuning telur yang menyumbat. Satu lagi, ini kondisi pusar yang terbuka, namun ada saluran kuning telur yang menyumbat di situ. Nah, untuk yang masih bisa ditoleransi adalah yang terbuka namun tidak ada sumbatannya. Nah, pada kondisi yang terbuka seperti ini, dengan seiring berjalannya waktu, pusar akan menutup dengan sendirinya. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan ini, karena memang tadi ada sumbatan dari sisa saluran kuning telurnya itu, pusar tidak bisa menutup ya, meskipun sudah seiring berjalannya waktu. Dan ini dapat kita pertimbangkan untuk dikaling Medifriend. Tidak dianjurkan untuk tetap dipelihara, karena nanti pusar yang terbuka ini akan mudah terinfeksi ya oleh bakteri yang ada di dalam kandang, dan nantinya akan menyebabkan infeksi baik di pusar itu sendiri maupun infeksi ke bagian organ-organ dalam. Nah, kalau sudah infeksi tersebut, hal buruknya dapat mengarah pada kematian. Nah, yang tidak kalah penting lagi Medifriend, jika misalnya masih toleransi untuk memelihara pusar yang seperti sebelah kiri ini, jangan lupa untuk memperhatikan biosecurity di dalam kandangnya gitu ya. Karena saat pusar terbuka ini, kondisi kotor dalam kandang bisa meningkatkan risiko infeksi, gitu. Dan untuk mempercepat proses penutupan pusar ini, jangan lupa untuk selalu menyediakan ransum, karena adanya ransum atau pakan di dalam saluran pencernaan itu akan mempercepat penyerapan sisa kuning telur dan mempercepat pusar ini untuk menutup, gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Hindro. Ya, terima kasih Mbak Amanda. Jelas Medifriend.
Jadi ada toleransinya. Tapi kalau sampai pusarnya hitam tadi ya Mbak ya, ada sisa yang masih, kan mungkin teman-teman bisa lihat di slide ya, nanti sedang Mbak Amanda, masih ada kayak istilahnya sisa kuning telur yang masih di luar tuh. Itu sangat direkomendasikan sekali untuk dikaling, tidak usah diteruskan peliharaannya. Daripada nanti teman-teman Medifriend semuanya dapat DOC-nya sudah kebanyakan bagus, 80%-nya bagus, tapi ada 20% yang seperti ini nih, yang pusarnya hitam dan kita nekat sayang gitu nggak dipelihara, sudah DOC saat ini harganya lebih mahal gitu ya, terus mau tetap dipelihara, padahal DOC yang pusarnya hitam masih ada sisa seperti ini, itu bisa menjadi sebab nanti DOC yang sehat itu akan terserang penyakit, karena menjadi karier atau menjadi penyebab dari DOC yang lemah seperti ini akan mudah terinfeksi oleh penyakit, dan itu bisa menularkan. Ingat, karena mereka hidup dalam satu kandang ya, dan ini harus kita jaga, sehingga toleransinya, kalau pertanyaan Bapak tadi adalah seperti yang gambar sebelah kiri, masih kelihatan terbuka, belum utuh sempurna, tapi sudah bersih lah ya, sudah bersih Mbak Amanda, itu boleh diterima. Itu pun dengan syarat, tadi Mbak Amanda menyebutkan, nanti kalau dapat DOC seperti ini, Bapak proses desinfeksinya, pembersihannya harus benar-benar bagus, pakan harus terpenuhi, gitu ya Mbak Amanda, suhu pemanas harus bagus, sehingga harapannya dia akan cepat menutup. Ya, akan cepat menutup. Nah, penting sekali Bapak Medifriend, Bapak Ibu semuanya untuk mengecek pada saat nanti udah berjalan 2 hari, 3 hari, gitu ya Mbak Amanda ya, apakah pusarnya sudah sempurna tertutup atau belum, gitu ya, untuk mengecek itu. Gitu Mbak Amanda. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya dari yang tadi disampaikan. Berikutnya pertanyaan yang ketiga. Ini mungkin bisa dijawab dengan cepat oleh Mbak Amanda gitu ya. Dan ini pertanyaan yang cukup basic. Air gula saat ini masih perlu atau tidak gitu ya? Karena saat ini kan cukup banyak tuh produk-produk yang selain gula gitu ya, yang bisa dicampurkan dengan berbagai macam untuk nanti menguatkan DOC. Nah, pemberian air gula itu masih diperlukan atau tidak nih Mbak Amanda? Silakan Mbak Amanda untuk dijawab. Iya, terima kasih Medifriend. Ini terkait pemberian air gula ya. Nah, sebetulnya pemberian air gula ini masih perlu diberikan untuk ayam, terutama jika DOC tersebut berasal dari tempat yang jauh dan mereka kelelahan saat sampai di dalam kandang. Nah, pemberian air gula ini nantinya akan berfungsi untuk menggantikan energi tubuh yang hilang saat perjalanan tersebut, sehingga nantinya ayam dapat kembali segar dan fresh saat masuk ke kandang pemeliharaan. Nah, Medifriend bisa memberikan air gula itu sebanyak 2-5%, artinya 20-50 gram per 1 liter air minum, ya, untuk mengembalikan energi tubuh ayam yang hilang. Nah, namun seperti yang disebutkan Pak Hendro tadi, sudah banyak juga produk-produk yang fungsinya kurang lebih sama seperti air gula gitu ya Pak Hendro. Contohnya misalnya Gingertol. Nah, Gingertol ini mengandung sorbitol dan juga ekstrak jahe Medifriend. Jadi di samping dapat menggantikan energi tubuh yang hilang dari DOC, bisa juga untuk menambah kehangatan dari ekstrak jahenya. Nah, jadi Medifriend bisa memilih menggunakan air gula boleh, menggunakan produk-produk yang fungsinya sama dengan air gula pun boleh gitu. Ya. Terima kasih Mbak Amanda. Jadi silakan Bapak Ibu tetap menggunakan air gula gitu ya. Cuma ya memang ada effort tambahan ya Mbak Amanda, harus menggunakan air dengan suhu yang agak tinggi gitu ya, biar nanti larutan gulanya lebih bagus. Iya, betul. Kalau sekarang banyak tersedia produk-produk yang lebih enak gitu untuk dicampurkan. Contohnya disebut Mbak Amanda, yaitu Gingertol. Yang dia kandungannya sorbitol, itu cukup masuk gula juga. Sama satu lagi adalah jahe merah yang bisa membantu meningkatkan suhu panas tubuh ayam lebih nyaman gitu. Ya, selanjutnya Mbak Amanda pertanyaannya yang keempat nih. Ayam kan mempunyai sisa kuning telur. Ini saya lanjutan dari yang pertanyaan kedua tadi gitu. Nah, beliau berpendapat saya nggak usah ngasih pakan dulu gitu selama 3 hari, karena beliau berpendapat bahwa dengan sisa kuning telur tersebut kan fungsinya juga sebagai cadangan makanan untuk DOC gitu. Tapi kenapa kok ternyata pada saat itu dilakukan oleh beliau nggak memberikan pakan, tapi ternyata pertumbuhan ayam kok jadi terlambat, tidak bisa tumbuh cepat gitu Mbak. Itu kenapa Mbak Amanda? Jadi beliau berpendapat
ini ternyata kok ada karena beliau berpendapat si kuning telur itu sebagai cadangan makanan, makanya nggak perlu dulu biar nanti habis dulu cadangannya baru dikasih makan baru. Silakan Mbak Manda dijawab. Iya, terima kasih Pak Hindro dan juga Medifriend atas pertanyaannya. Nah, ini salah satu pemikiran yang harus kita luruskan nih Medifriend. Jadi tidak memberikan pakan pada DOC yang datang ke kandang ini salah satu pemikiran yang cukup keliru begitu ya. Karena Medifriend, kandungan nutrisi yang ada di sisa kuning telur itu tidak mencukupi untuk pertumbuhan anak ayam yang optimal. Nah, sisa kuning telur, Medifriend itu kandungannya ada karbohidrat dan lemak. Nah, jika kita tidak memberikan pakan segera setelah DOC datang ke kandang, lemak dan protein ya, lemak dan protein, dua-duanya akan digunakan sebagai sumber energi untuk kehidupan pokoknya DOC. Sementara itu, jika kita memberikan pakan segera setelah DOC datang, maka karbohidrat dari pakan dan juga lemak dari kuning telur, sisa kuning telur, akan digunakan DOC untuk pertumbuhan hidup pokoknya, sementara protein dari sisa kuning telur digunakan untuk pertumbuhan, gitu. Sehingga tidak heran jika Bapak tidak memberikan pakan dan hanya mengandalkan sisa kuning telur, pertumbuhan ayamnya tidak akan optimal karena hanya digunakan untuk hidup pokok, bukan untuk pertumbuhan, gitu. Jadi boleh dikatakan kalau tadi menuliskan pada slide Mbak Amanda ya, pada saat DOC datang gitu ya, itu langsung harus diberikan air minum yang hangat gitu ya, plus tadi gula atau gingerol, dan pakannya harus segera diberikan, gitu ya Mbak Amanda ya. Betul Pak. Bahkan kita sempat tadi memberikan rekomendasi untuk cek tembolok. Nah, pengecekan tembolok tadi kan difungsikan untuk mendeteksi apakah ayam mendapatkan ransum dan air minum yang sesuai. Karena dua komponen nutrisi inilah yang menjadi suplai nutrisi untuk pertumbuhan ayam yang bagus di umur-umur 0 sampai 5 minggu ini. Dan usahakan tidak perlu menunggu lama. Tadi Mbak Amanda juga di data yang mungkin disebutkan Mbak Amanda ya, yang di slide tidak mendapatkan pakan selama 8 jam Mbak Amanda tadi ya. Ternyata ususnya kan juga lebih kecil. Mungkin Mbak Amanda bisa sampaikan di slide tadi yang tentang usus gitu ya. Yang sekiranya ini salah satu poin juga. Selain tadi Mbak Amanda menyebutkan bahwa kalau nutrisi dari kuning telur ya nggak cukup untuk pertumbuhan yang ditargetkan untuk masa breeding. Dan satu lagi adalah peranan dari perkembangan organ usus ini namanya ya. Ususnya jadi lebih pendek gitu, dan lebih kecil gitu. Padahal pada saat nanti di periode umur berikutnya, Medifriend tahu bahwa peranan kondisi saluran pencernaan yang optimal ini sangat besar sekali. Sehingga harapan kita sedari dari awal itu ayam bisa mengkonsumsi ransum itu dengan jumlah yang optimal. Harapannya ususnya panjang, besar, sehingga nanti untuk mengkonsumsi ransum di periode berikutnya akan lebih mudah. Medifriend juga ingat juga, kondisi saluran pencernaan saat ini mengalami tantangan yang lebih besar dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu di tahun 2018 pemerintah sudah melarang penggunaan antibiotik growth promotor. Sehingga perkembangan usus yang baik dari umur awal, mulai dari umur 1, 2, 1 sampai 1 pekan di awal ini, itu sangat berperan penting. Sehingga nanti dia bisa tahan, bisa kuat menghadapi tantangan dari infeksi mikrobia yang itu bisa mengganggu atau bisa menghambat proses pencernaan makanan. Begitu ya Mbak Manda ya? Yang mungkin bisa disampaikan. Jadi jangan ragu, tidak usah ditunggu sampai 3 hari, meskipun dia masih punya kuning telur. Beberapa data juga menyebutkan sesegera mungkin dikasih pakan, itu nanti kuning telur juga akan lebih cepat terserap, karena proses enzimatisnya juga berjalan lebih cepat ya Mbak Manda ya? Iya. Ya. Demikian pertanyaan yang keempat tadi ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini tentang sistem pemanas Mbak Amanda. Sistem pemanas ini
kalau tadi yang disebutkan Mbak Amanda kan di slide-slide adalah pemanas yang diaplikasikan untuk kandang postal gitu ya, dalam artian kandang yang dia di apa istilahnya, dalam luasan yang luas gitu, kandangnya luas di dalam bentuk pen-pen gitu, dalam bentuk cigat-cigat gitu. Nah kalau ini beliau bertanya, kalau dia menggunakan kandang saat ini lagi tren Mbak Amanda, kandang baby box yang dia sifatnya baterai. Jadi kandang itu kayak kandang baterai gitu ya. Per satu baterainya itu isinya bisa 50, bisa 100 gitu ya. Nah, itu bagaimana sistem pengaturan untuk pemanasnya? Perlu berapa buah, diletakkan di mana gitu. Apakah harus menggunakan seperti IGM atau menggunakan yang lainnya? Silakan Mbak Amanda dijawab. Baik, terima kasih Pak Hendro dan juga MediFriend. Ini berarti kandang brooding di baterai baby box begitu ya. Nah, untuk brooding di kandang baby box ini dapat kita lakukan dua-duanya bisa ya Pak Hendro, bisa menggunakan IGM maupun menggunakan lampu bohlam sebagai sumber pemanasnya. Nah, untuk kandang baby box ini biasanya ukurannya variatif dan biasanya dimodifikasi tergantung kebutuhan di lapang begitu ya. Sebagai contoh misalnya satu kandang baby box berukuran 120 cm dikali 70 cm dikali 35 cm itu bisa digunakan untuk DOC sebanyak 70 ekor dan nanti dapat digunakan selama kurang lebih 5 minggu ke depan. Nah, nanti kepadatannya disesuaikan lagi, kita lakukan penjarangan. Jadi sebagai contoh selama 14 hari pertama 70 ekor. Kemudian 2 minggu berikutnya sampai 28 hari kita kurangi menjadi 35 ekor. Dan nanti di minggu ke-5 umur 35 hari menjadi 25 ekor. Nah, untuk pemanasan digunakan tadi ya bisa menggunakan IGM, bisa juga menggunakan lampu bohlam per satu kandang baby box-nya. Jika menggunakan IGM, patokannya sama seperti saat pemeliharaan brooding di kandang postal gitu ya. Jadi satu IGM untuk populasi 750 sampai 1000 ekor. Namun MediFriend pun bisa mengombinasikan keduanya. Jadi IGM dengan lampu bohlam gitu. Untuk mengoptimalkan panas di kandang baby box-nya. Ya, terima kasih Mbak Amanda. Jadi MediFriend sudah kebayang ya namanya kandang baby box ya. Jadi kandang baby box itu istilahnya kalau MediFriend pernah melihat kandang puyuh gitu ya. Nah, seperti itu kandang baby box. Jadi ada yang 1 tingkat, ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat. Jadi kandang ayamnya itu dimasukkan ke masing-masing box. Tadi Mbak Amanda menyebutkan contohnya misalkan dengan lay panjangnya 120, lebarnya 70 Mbak Amanda ya, dengan tingkat 35 cm itu untuk kepadatan awal pada saat umur-umur awal bisa diisi sekitar 70 ekor gitu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman juga melihat nanti di periode berikutnya itu bisa dijarangkan gitu ya, dikurangi kepadatannya. Lah kalau teman-teman nanti memasang pemanasnya, tadi Mbak Amanda menyebutkan tuh bisa menggunakan IGM atau menggunakan lampu bohlam ya Mbak Amanda ya. Ya Pak. Ya, lampu bohlam gitu. Nah kalau yang menggunakan IGM, sistem untuk kapasitasnya satu IGM itu tetap sama, bisa dipakai untuk 750 sampai 1000 ekor Mbak Amanda ya. Jadi kalau misalnya MediFriend punya nih populasi ayam 1000 ekor ya, sebenarnya cukup untuk satu. Tinggal penempatannya gitu ya Mbak Amanda. Posisi IGM mau dipasang di mana gitu ya. Itu biasanya kalau di lapangan si IGM itu dipasang di sela-sela ya antara jalur dari kandang baby box itu. Jadi dipasang di tengah-tengah yang sekiranya nanti kapasitasnya atau distribusi panasnya bisa merata. Dan itu lebih baik kalau saran kami dilakukan istilahnya percobaan dulu. Ya, percobaan untuk mendeteksi berapa nih kemampuan nanti dipasang di posisi mana gitu ya, yang lebih pas. Tapi rata-rata biasanya dipasang di ujung, nanti dihadapkan saling berhadapan gitu ya, terus itu nanti akan dinyalakan di situ. Ada beberapa juga yang menggunakan tadi lampu bohlam Mbak Amanda ya, dengan dayanya 25 sampai 40 watt gitu. Cuman kalau menggunakan lampu ini hati-hati. MediFriend juga harus menghitung nih biaya listriknya berapa. Apalagi kalau 24 jam dinyalakan. Hati-hati ya, tolong benar-benar dihitung.
Jangan sampai pada saat nanti kita menggunakan lampu bolam ini, ternyata cost atau biaya listriknya jauh lebih besar. Karena kalau nanti dihitung per satu kandang baterai itu kan 70 ekor, atau anggap 100 ekor lah ya pendekatannya gitu. Jadi kalikan atau 50 ekor lah lebih enak gitu ya tengah-tengahnya. Itu kalau misalnya kita punya 1000 kan berarti kita harus menyediakan kandang baterainya berapa Mbak Wanda? 20 ya Mbak Wanda ya? 20 kandang koloni gitu ya. Nah, kalau 20 dikalikan lampunya 40 watts itu tinggal dihitung nanti untuk hariannya dikalikan 10 watt jam dikali harga rupiah per kWh berapa, nanti situ ketemu nih rupiahnya. Itu tolong dibandingkan. Nah, kalau pengalaman di teman-teman lapangan biasanya lebih efisien kalau kita menggunakan IGM. Dengan catatan tadi positioningnya atau posisi IGM-nya ditempatkan di tempat yang itu bisa mendistribusikan panas merata. Gitu ya Mbak Manda ya, untuk yang kandang PP box ini. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertanyaan berikutnya Mbak Amanda. Nah, ini terkait pemberian pakan. Tadi Mbak Amanda menyebutkan nih, pemberian pakannya kan kalau di awal itu kalau bisa sesering mungkin gitu ya. Sebagai upaya untuk biar ayamnya mau makan, terus kontrol kesehatan ayam. Dan beliau bertanya, kalau pemberian pakan itu dilakukan sampai 12 kali Mbak Amanda. Boleh katakan kalau 24 jam gitu ya, per 2 jam dikasih pakan gitu. Apakah ada efek negatifnya gitu Mbak Amanda? Baik. Terima kasih Medifran atas pertanyaannya. Ini terkait frekuensi pemberian pakan ya, sebanyak 12 kali per hari. Nah, sebetulnya pemberian pakan semakin sering itu semakin baik Medifran, karena akan semakin mengoptimalkan konsumsi pakan ayamnya. Tadi sempat kita bahas di depan, jadi frekuensi pemberian pakan yang sering pada fase starter ini memiliki beberapa tujuan ya. Pertama, tadi untuk memastikan feed intake yang masuk, karena kapasitas tembolok ayam masih kecil. Kemudian kedua, menjaga kesegaran pakan, ya karena semakin sering diberikan, maka kualitas dan kesegaran pakannya semakin baik. Jadi feed intake ayamnya tetap bagus. Yang ketiga, untuk mengontrol kondisi ayam. Jadi sambil kita memberikan pakan, sambil kita juga kontrol kondisi ayamnya. Jadi jika Mediframe memberikan pakan 12 kali per hari, jadi semakin baik juga karena semakin sering Mediframe melakukan kontrol kondisi ayam di dalam kandang. Gitu. Nah bahkan Mediframe, walaupun misalnya perlakuan tersebut memberikan pekerjaan yang lebih sering begitu ya, namun dari segi perilaku ayam, nah ini juga dapat memberikan dampak positif karena semakin sering kita ke dalam kandang, maka ayam akan semakin mudah beradaptasi dengan kehadiran manusia gitu, sehingga akan menekan risiko stres saat mereka bertemu dengan manusia. Jadi ada juga dampak-dampak positif dari segi perilaku ayamnya. Gitu kurang lebih Pak Hindro. Dampak negatifnya berarti ini ya, capeknya aja Mbak Amanda ya, dan ya, mungkin anak kandangnya butuh effort khusus gitu ya Mbak Amanda ya. Betul. Tapi kalau secara umum kalau ke ayamnya tidak masalah Mbak Amanda ya, karena bisa jadi itu lebih baik ya. Lebih baik, apalagi kalau nanti Bapak Mediframe semuanya mengalami kasus ayamnya nggak mau makan tuh. Jadi mungkin saat bisa dilakukan treatment ini atau metode pemberian pakan ini sehingga ayam mau untuk makan. Karena pada dasarnya pada saat pakan sering diberikan gitu ya dan bentuk sedikit pakannya juga lebih fresh. Sehingga betul. Dan pada saat menaburkan katanya Mbak Mende, pada saat ditaburkan gitu ada suara gemericik pakan, itu ternyata bisa menstimulasi atau bisa meningkatkan nafsu makannya ayam. Begitu. Cuma nanti kalau sudah normal feed intake-nya mulai dikurangi. Berarti juga nggak terlalu sering. Berarti Mbak Mende menyebutkan di slide yang presentasinya di sesi pertama itu kan bertambahnya umur nanti frekuensi pemberian pakan juga berkurang, tidak selamanya diberikan selama 12 kali gitu Mbak Manda, jadi nggak efisien nanti di proses dan mungkin ayam bisa jadi stres kalau sudah dewasa. Tapi kalau untuk kecil, kalau sekiranya ada gangguan di feed intake, kok dia nggak mau makan gitu ya, harusnya bertambah jatah intake-nya, tambah atau enggak, nah itu pemberian pakan bisa diperbanyak. Begitu ya Mbak Manda ya? Iya betul Pak. Itu nanti dengan catatan itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang disampaikan Mediframe. Ini pertanyaan kita ternyata cukup banyak Amanda. Saya lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya ya. Ayo silahkan Mediframe yang sekiranya mau bertanya lagi terkait tadi di sesi pertama gitu ya. Sekiranya ada yang masih belum jelas atau sekiranya ada masukan juga boleh gitu ya. Misalkan, oh Pak desain seperti ini, itu silahkan disampaikan.
ketik di kolom komen atau nanti bisa dikirimkan ke email langsung saja. Itu akan lebih enak di cs@medion.co.id. Lanjut berikutnya Mbak Manda, masih siap? Ini pertanyaan berikutnya Mbak Manda. Nah, beliau ada kejadian gitu. Ternyata pada saat proses pemeliharaan, beliau mengecek gitu ya, keseragaman ayam. Tadi Mbak Manda sudah menyebutkan keseragaman gitu ya. Beliau bertanya, seringkali kan keseragaman itu rendah, harusnya minimal 80% gitu ya. Pencapaiannya itu hanya 70%, 75%, bahkan sering kadang-kala nanti di 65% gitu. Nah, mungkin Mbak Amanda bisa memberikan solusi pada saat nanti kita sudah menimbang berat badan, sudah menghitung keseragaman, ternyata kok keseragamannya rendah. Silakan Mbak Amanda untuk solusinya Mbak Amanda. Baik, terima kasih Medifriend. Nah, inilah ya pentingnya untuk kontrol berat badan dan keseragaman sejak dini. Karena jika nanti ada masalah, misalnya berat badan yang kurang dari standar maupun keseragaman yang rendah, kita bisa melakukan perbaikan secara cepat pula. Nah, jika kondisinya keseragaman rendah, tadi kan kita sudah timbang berat badan ayamnya. Kemudian kita kategorikan dalam 3 kelompok ya, Medifriend. Berat badan yang standar, kemudian berat badan di bawah standar, dan berat badan di atas standar. Nah, ingat-ingat lagi bahwa berat badan dikatakan sesuai standar jika berada pada rentang plus minus 10% dari berat badan yang dikeluarkan oleh pembibit. Nah, setelah kita timbang, kemudian kita kategorikan ayam-ayam berdasarkan kelompoknya, nanti kita lakukan treatment per kelompok tersebut ya, supaya memperbaiki keseragaman ke depannya. Nah, yang dapat Medifriend lakukan, misalnya untuk ayam-ayam dengan berat badan di bawah standar. Nah, ini dapat kita letakkan, misalnya kalau sudah masuk kandang baterai, kita letakkan di kandang baterai bagian atas Medifriend. Ayam-ayam dengan berat badan di bawah standar. Kemudian, kita tingkatkan konsumsi pakannya dengan cara sering membolak-balikan pakan, kemudian frekuensi pemberian pakannya pun kita tingkatkan, dan jika perlu, kita tambahkan premix ke dalam pakannya ya, untuk menunjang pertumbuhan yang optimal ke depannya. Kemudian kalau misalnya untuk ayam-ayam dengan kategori berat badan standar, bisa kita letakkan di bagian tengah baterai. Nah, ini pemberian pakannya masih biasa sesuai standar per minggunya. Kemudian untuk ayam-ayam yang kondisinya berat badan melebihi standar, bisa kita letakkan di kandang baterai bagian bawah. Nah, untuk ayam-ayam dengan berat badan berlebih ini, tidak ada penambahan jatah ransum atau jatah pakan untuk minggu berikutnya. Karena kan idealnya setiap minggu jatah pakan ayam itu bertambah. Nah, untuk ayam-ayam dengan berat badan berlebih ini tidak ada penambahan untuk minggu berikutnya. Nanti jangan lupa juga untuk selalu melakukan kontrol berat badan dari ayam-ayam yang di luar standar ya, Medifriend. Kita pantau pencapaian berat badannya, dan jika nanti sudah mendekati ke arah standar, maka mudah-mudahan keseragaman dari ayam yang kita pelihara dapat membaik. Begitu. Cukup Mbak Manda? Ya, terima kasih jawabannya. Jadi tadi kalau keseragamannya, nilai keseragamannya itu nggak bagus kan bisa ada 2 alternatif Mbak Manda ya. Bisa terlalu tinggi gitu ya dibandingkan standar, sehingga nanti dia nggak masuk range yang dikatakan standar tadi, atau dia terlalu rendah. Berarti kita harus mengidentifikasi ini. Yang kita harapkan tadi di Mbak Manda yang sampaikan kan, ayamnya kalau bisa itu di atas standar ya Mbak Manda ya, di atas rata-rata lah ya. Ya. Sehingga nanti dia punya cadangan. Andai kata nanti di awal produksi dia ada gangguan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Aman dari jawabannya ya. Jadi kita harus misahkan dulu. Pada saat ada keseragaman yang jelek, dipisahkan dulu yang besar, yang sesuai standar, sama yang kecil atau di bawah standar gitu ya. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan sudah masuk ke kandang baterai gitu ya, menggunakan kandang baterai gitu, atau menggunakan kandang koloni tadi, misalkan tingkat 3 gitu, itu bisa diatur. Untuk yang paling atas itu kan biasanya yang paling nyaman ya Mbak Amanda ya. Kenapa tadi Mbak Amanda menyarankan kalau bisa yang kecil tadi berat badan yang di bawah standar dimasukkan ke kandang baterai yang paling atas, yang biasanya itu lebih nyaman gitu ya Mbak Amanda ya. Betul Pak. Nanti kalau yang besar gitu, yang over dari standar itu dikasihkan di bawah. Ya itu dipisahkan dulu. Intinya adalah yang langkah pertama adalah pemisahan gitu ya Mbak Amanda ya. Yang kedua baru tadi Mbak Amanda menyebutkan kalau yang di bawah standar, nah itu bisa jadi karena nggak kuat makan. Makanya tadi dengan cara mempersering frekuensi pemberian pakan Mbak Amanda ya.
Kalau itu sudah dilakukan, ternyata kok ayam masih belum bisa mengejar dengan bagus, dan jatah makannya nggak bisa kuat makan, tambahkanlah suplemen. Nah, disinilah fungsinya suplemen, atau kita sering menyebutnya adalah premix. Ya, kalau di Median kita punya 2 brand premix untuk layer ini. Kita punya Top Mix, kita punya Mix Plus. Silahkan dipilih. Ya, itu tujuannya kita menciptakan premix ini adalah untuk tambahan nutrien, untuk membantu mengejar ketertinggalan berat badan. Di saat ayam itu sudah dikasih pakan, nggak kuat makan, ditambahkan premix, karena dia isinya adalah asam amino, dia isinya vitamin, dia isinya trace mineral, dan kadang-kadang ditambahkan sama aditif, misalkan toxin binder, gitu ya. Itu ditambahkan di sana, sehingga dengan volume pakan yang sama, ditambahkan premix, asupan atau suplai nutrisi yang masuk ke ayam yang kecil tadi bisa lebih tinggi, gitu. Harapannya itu pencapaian berat badan juga lebih cepat. Nah, kalau untuk ayam yang besar, jangan dikasih premi. Yang ayam besar ini tadi Mbak Emma menyebutkan, pakannya jangan ditambah dulu jatahnya. Misalkan hari ini jatahnya harusnya mengkonsumsi 50 gram. Minggu besok dia harusnya naik menjadi 56 gram gitu. Cukup minggu besok ditahan di 50 gram. Nggak usah ditambah. Jadi jatah terakhirnya. Sampai nanti dia berat badan sudah mulai turun, baru nanti dilanjutkan. Titiknya sesuai dengan yang normal. Dan ini berlaku kalau kita nanti mau memisahkan ya Mbak Dayang. Tapi kalau kita gabung jadi satu, kita untuk treatmentnya akan kesulitan. Gitu ya. Kita misalkan kita nanti gabung jadi satu, nggak ada pemisahan, nggak ada seleksi, gitu ya. Itu akan repot. Kadang-kadang kalau kita boleh menyarankan, lakukan seleksi tadi secara harian. Jadi kita edukasi kepada anak kandang kita. Kalau mereka nanti di kandang ketemu ayam yang kecil, langsung tempatkan di kandang bagian ini. Kalau kandangnya postal, nanti dibagi cekapnya jadi 3 sekat. Ya, sekat depan, tengah, dan kanan. Nanti bukan, yang depan ini mau diisi ayam kecil atau ayam besar, itu tergantung, atau itu fleksibel, tergantung dari kondisi, gitu ya. Tengah nanti biasanya yang berat badannya sesuai standar, ya, nanti yang belakang dikasih yang besar-besar misalkan. Nah, itu silahkan diatur. Itu menjadi titik kunci pertama sebelum nanti kita melakukan treatment sesuai tadi yang disampaikan oleh Mbak Amanda. Begitu ya Mbak Amanda ya? Iya Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab. Nah, ini pertanyaan yang unik lagi Mbak Amanda. Ini beliau pernah nih melihat pakan ayam petelur dikasih air. Misalnya dalam bahasa yang populer di kalangan peternak itu dikocor. Dikocor air itu maksudnya pakannya dikasih air Mbak Amanda. Gitu ya. Nah, itu apakah boleh? Dan itu sebenarnya tujuannya apa sih Mbak Amanda? Mungkin bisa disampaikan Mbak Amanda. Ya, baik, terima kasih Medifriend atas pertanyaannya. Ini memberikan air ke dalam pakan gitu ya. Nah, pada dasarnya pemberian air ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi pakan ayam, gitu ya. Jadi saat pakan tersebut diperciki oleh air, nanti akan keluar aroma-aroma dari pakan yang akan merangsang nafsu makan ayam. Nah, nanti kalau nafsu makannya meningkat, maka konsumsi pakannya pun akan meningkat pula. Nah, Medifriend yang perlu diperhatikan dalam memberikan air ke dalam pakan ini, cukup sampai membentuk pasta saja, jadi tidak terlalu encer gitu ya pakannya. Dan pastikan saat pakan tersebut sudah dicampur air, harus terkonsumsi habis oleh ayam, tidak ada sisa. Nah, mengapa demikian? Karena saat pakan tersebut sudah dicampur air, otomatis nanti kalau masih tersisa, nah kualitas pakannya akan menurun dan akan berisiko ditumbuhi oleh jamur Medifriend ya. Tentu saja ini sangat berbahaya bagi ayam dan perlakuan ini pun sebaiknya jangan dilakukan terus-menerus gitu. Hanya sesekali saja jika memang konsumsi pakan ayamnya sedang rendah. Jadi kita bisa tambahkan air ke dalam pakannya. Begitu Pak Hendro. Ya, pada prinsipnya tadi kalau dikasih air itu sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan nafsu makan gitu ya, sehingga nanti ayamnya mau makan. Dan memang kita praktekkan itu pada saat Medifriend semuanya. Pada saat kita ayam itu nggak mau makan, di pakan yang sisa tadi kita percikin air, terus kita goreng sedikit ayam itu mau makan lagi, gitu ya, itu makan lagi. Itu tandanya pada saat kita kasih makan sebenarnya untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, yang saat tadi Mbak Amanda menyebutkan yang harus diperhatikan. Satu, jangan sampai ngasih airnya kebanyakan sehingga nanti pakannya itu jadi kayak bubur gitu ya Mbak Amanda ya. Cukup basah-basah dikit lah ya. Kalau tadi Mbak Amanda menyebutkan kayak pasta gitu.
Ya nggak terlalu banyak dikocokkan kita berjalan. Yang kedua adalah itu harus segera terkonsumsi habis. Jangan dibiarkan nanti dia di situ sisa lama gitu ya. Nggak bisa habis dibiarkan sehingga tempat talang pakannya jadi basah, talang pakannya jadi muncul nanti apa namanya kotoran nempel di situ lama gitu. Nah itu akan memicu tumbuhnya jamur. Ya. Dan satu lagi, kalau boleh saya tambahkan bahwa pemberian air pada pakan ini jangan dilakukan dalam waktu yang panjang, gitu ya. Jangan terus-terusan dikasih itu. Hanya dilakukan pada waktu tertentu yang dia benar-benar sulit untuk makan. Setelah nanti dia normal makannya, segera cabut, nggak usah dikasih air. Karena itu effortnya juga lebih. Yang kedua, nanti menjadikan ayam itu ketergantungan. Jadi takutnya ayam layer ini kan harus mengkonsumsi pakan yang kering, harusnya kan. Nah, itu harus dilatih terus, sehingga nanti itu hanya sebagai strategi dalam waktu yang pendek. Gitu ya Mbak Manda ya? Betul Pak. Iya. Mungkin satu pertanyaan lagi Mbak Manda, ini yang terakhir karena keterbatasan waktu kita. Jangan khawatir Mediplan, silahkan kirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Meskipun nggak terjawab dalam sesi ini, nanti di periode pasti kita akan jawab. Dan kita kirimkan jawab pertanyaannya melalui email kepada Mediplan semuanya. Mungkin pertanyaan terakhir tinggal 5 menit Mbak Amanda. Apa pertimbangan memilih pemanas yang baik? Dan mungkin bisa disebutkan, karena pemanas ini kan cukup banyak ya. Ada yang semawar, ada yang bengek gitu ya, ada yang apa namanya pakai IgM atau infrared tadi. Itu mau dijelaskan pertimbangan dalam memilih pemanas yang itu seperti apa? Silakan Mbak Amanda. Baik, terima kasih Mediplan. Ini terkait pertimbangan dalam memilih pemanas ya. Pada dasarnya untuk memilih pemanas, kita dapat mempertimbangkan pemanas mana yang sekiranya dia aman, kemudian mudah dioperasikan, lalu tidak menimbulkan polusi ya, misalnya polusi suara, polusi udara, dan yang paling penting, pemanas tersebut dapat menghasilkan panas yang stabil dan cukup gitu untuk menghangatkan ayam. Nah, ada banyak jenis pemanas yang biasa digunakan di Indonesia. Tadi ya contohnya ada pemanas yang inframerah, ada juga semawar, kemudian ada juga tungku yang misalnya menggunakan bahan bakarnya itu kayu bakar ataupun batu bara dan sebagainya. Nah, Mediplan dapat memilih sekiranya mana pemanas yang dapat menghasilkan panas terbaik dan tadi ya syarat-syarat pemilihannya. Namun di antara berbagai jenis pemanas tersebut, memang pemanas yang menggunakan inframerah ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan pemanas jenis lainnya. Nah, jika Mediplan menggunakan pemanas inframerah, misalnya IgM gitu ya, nah panas yang dihasilkan itu bersifatnya lebih stabil dan lebih bisa menyebar merata di seluruh area brooding. Dan panas yang dihasilkan pun Mediplan ini dalam bentuk radiasi gitu ya. Jadi radiasi inframerah yang dapat... Itu pancaran ya Mbak Amanda ya? Betul. Pancaran panasnya dalam bentuk radiasi, Mediplan. Jadi panasnya itu dapat langsung mengenai tubuh ayam tanpa melalui perantara. Gitu. Jadi lebih menghangatkan. Sementara itu pada pemanas yang misalnya semawar maupun yang menggunakan tungku, nah itu panas yang dihasilkan adalah secara konveksi pancarannya. Jadi dia melalui udara dulu baru mengenai ayamnya. Otomatis panas yang dihasilkan pun tidak sebaik pemanas dengan inframerah. Nah, gitu kurang lebihnya. Jadi Mediplan silakan bisa memilih pemanas mana yang sekiranya baik dan sesuai dengan kondisi di lapangan masing-masing. Terima kasih Mbak Amanda. Intinya adalah kalau memilih pemanas, dia harus bisa mensuplai panas yang stabil kepada ayam. Gitu ya Mbak Amanda ya? Betul. Bisa menyebar rata ke seluruh bagian kandang. Tidak polusi gitu, aman bagi ayam. Karena biasanya kalau pemanas itu yang diperhatikan adalah karena sifatnya pembakaran yang Mbak Amanda ya. Pasti ada sisa-sisa pembakaran tuh yang harus kita perhatikan. Ada CO, ada CO2. Nah itu jangan sampai nanti itu malah berpengaruh terhadap pernafasannya ayam. Iya. Itu tentunya banyak. Silakan tadi Mbak Amanda menyebutkan kalau yang direkomendasikan beliau adalah yang mempunyai pemancaran secara radiasi ya dengan inframerah ya, infrared ya Mbak Amanda. Terus silakan kalau di produk Medion itu ada indukan gas metian atau IgM. Mungkin demikian Mediplan semuanya. Tidak terasa nih waktu kita sudah di penghujung waktu untuk kita sesi kedua ini. Saya yakin Bapak Ibu masih banyak pertanyaan. Mohon maaf belum bisa kita akomodasi di sesi yang ini, tapi nggak usah khawatir. Silahkan Bapak Mediplan semuanya kirimkan
pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu masih mengganjal, masih butuh nanti jawaban dari Ibu Mbak Amanda, itu bisa dikirimkan ke cs@medion.co.id. Terima kasih kepada Medifriends semuanya atas atensinya yang sudah berkenan mengikuti live streaming Medion yang ke-9 ini, mulai dari tadi jam 9, sekarang sudah hampir jam 11. Mudah-mudahan di 2 sesi ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan pengetahuan, sehingga dalam proses pemeliharaan dan pengembangan peternakan kita bisa semakin tambah lebih baik dan semakin tambah berkembang. Sebagai bentuk atensi, kami akan memilih 3 orang yang pertanyaannya menarik, gitu ya, dan nanti kita akan informasikan pemenang dari 3 orang yang mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui IG Story. Jadi nanti mohon untuk terus mengikuti di Instagram Story-nya Medion. Jangan lupa untuk follow Medion ID dan juga subscribe website Medion di www.medion.co.id. Mungkin akhir kata demikian, semoga bermanfaat, tetap sehat. Mohon maaf sekiranya dalam presentasi kami atau pemaparan kami menjawab pertanyaan masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Mbak Amanda atas sharing ilmunya. Terima kasih Pak Hindro. Semakin bermanfaat, semakin sukses untuk Mbak Amanda. Sukses selalu, sehat selalu. Demikian, sampai ketemu lagi di acara live stream Medion di pekan depan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Medifriends.